Bisa sekintalnya sehari, buntal-buntal, yang penting satenya nanti bulet-bulet. Ya merotol mas, ya. Ya. Inilah pemandangan yang akan Anda lihat bila mengunjungi rumah makan khas Solo di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Apalagi kalau bukan pengunjung yang kepedasan dan sangat lahap menyantap makanan. Daging kambing yang lembut dan tidak berbau perengus dipadu dengan bumbu pedas, gurih, manis serta kaya akan rempah menjadi daya tarik utama salah satu rumah makan yang menyajikan menu serba kambing yang telah eksis lebih dari 30 tahun itu. Semuanya sih dari bumbunya enak, terus nggak perengus juga, kadang kan kalau kambing kan suka perengus ya. Terus karena saya emang suka makan, saya itu pemalu, perempuan makan melulu. Saya jadwal tiap bulan 2 kali, 2 kali dalam sebulan. Betul. Dari 13 menu yang disajikan, tengkleng dan sate buntel jadi pilihan utama sebagian besar pengunjung yang hadir. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Ini lagi jam makan siang dan sangat amat ramai. Saya akan belajar bikin tengkleng dan sahabat-sahabat dengan bahan dasar kambing. Sebelum bisa nyaris matang seperti ini, ada perjalanan yang sangat amat panjang. Kita kelarin dulu yang satu ini. Namun kalau makan di sini, jangan kaget ya, karena ini bukan atraksi semata loh. Nanti saya akan jelaskan kenapa ya. Dan sebelum seporsi makanan serba kambing tiba di meja Anda, perjalanannya sangat panjang. Semua bermula pada pukul 6 pagi. Daging kambing yang telah dicuci bersih, dipotong dan dipisahkan sesuai dengan peruntukannya. Daging dipisahkan dengan bagian iga kambing, sebab bagian iga akan dimasak menjadi tengkleng, sedangkan dagingnya akan diolah menjadi sate. Dalam sehari tempat ini bisa menghabiskan sedikitnya 1 kuintal iga kambing. Saat weekend bisa sampai 1,5 kuintal. Wah, pegal juga ya. Kunci dari tempat makan ini nih, pemotongan ini berat banget. Karena dia kalau misalkan pisaunya nggak pakai yang ditambah lagi, penguatnya di sini nggak dilas lagi bahasanya, udah pasti patah sih. Tapi sering patah kalau nggak pakai yang Sering patah. ini juga. Padahal udah dilas. Setelah membantu memotong tulang iga, saya diminta mengolah daging kambing yang sudah disiapkan sebelumnya. Oke, nggak cuman jual tengkleng memang, tapi ada juga sate dan sate buntal. Ini yang bikin sate aja, sate kambing. Lagi dipisahkan dari, ini lemak kan gini mas? Sayatan itu mas. Sayatan ya bahasanya ya. Ini bagian selain daging. Seratnya. For your info, bau khas daging kambing yang sangat kuat berasal dari lapisan lemak yang ikut melekat bersama dengan daging. Untuk mengurangi bau perengus, sayat lapisan lemak yang ada di bagian bawah daging. Namun jangan dibuang, bagian ini akan kita olah menjadi sate buntel. Lanjut kita buat sate buntel. Bagian lemak sapi yang tadi dipisahkan akan ditambah sedikit daging kambing dan dihaluskan dengan mesin giling. Tapi kalau udah pakai mesin, nah nanti dia teksturnya dia tetap kelihatan, tetap terasa ketika dimakan, tapi dia jauh lebih halus. Nih, bahan utamanya hari ini. Setelah halus, adonan sate buntel dibentuk dengan tusuk sate. Wah, besar sekali ya. Ya saya nggak. Tekan-tekan dikit. Jangan terlalu neken. Oh, melebar. Iya. Alah. Iya, kan. Cuma digendat-gendat doang. Ya merotol mas. Ya. Bubar kondangan. Mas monggo mas, tolong diajari mas. Nah ini sekarang punya saya. Setelah digulung dengan lapisan lemak, sate buntel siap dibakar dan diberi bumbu untuk menambah cita rasa. Tengkleng sudah, sate kambing dan sate buntel juga sudah. Tiba waktunya menyiapkan beberapa jenis bumbu tambahan. Kenapa perbandingannya 1 banding 1? Karena setahu saya kan kalau tengkleng dan sahabat-sahabat itu banyak bawang putihnya. Itu kenapa tuh? Karena nanti kalau terlalu banyak bawang putihnya, nanti dia jadi pengar gitu sih mas. Pengar itu Terlalu nusuk ya bawang putihnya. terlalu menusuk rasa si bawang putihnya. Dalam sehari sedikitnya 15 kg bawang merah dan bawang putih diiris. Selanjutnya ada beberapa rempah yang dimemarkan.
Selain jahe, lengkuas, serai, dan bawang, ada bumbu halus yang dikirim langsung dari Solo. Campurannya bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, ketumbar, dan beberapa rempah lainnya. Dan jangan lupa bumbunya dihaluskan, karena kalau tidak dihaluskan, tidak akan menyerap ke dalam makanan. Sudah? Pakai santan? Ya. Santan kental apa santan encer ini? Encer, yang encer. Encer ya, yang encer. Oke. Begini mas. Bumbu halus dan santan dimasak hingga mendidih. Kemudian tambahkan santan untuk kali yang kedua. Biar bawahnya nggak terlalu gosong pahit. Biar bawahnya nggak terlalu gosong. Langsung dipantau nih sama bu bosnya, jadi jangan sampai salah. Encer dulu, tulang, Tulang baru aja. baru yang encer lagi biar dia tidak gosong, mencegah ya. Oke, monggo mas. Yang sudah dipotong tadi, tulang masuk. Nggih, Pak. Setelah itu masukkan daging iga yang telah dipotong, lalu masak hingga matang. Nih kalau yang sudah dimasak kurang lebih 2 jam minimal nggih, Mbak? 2 jam sampai 2,5 jam. 2,5 jam. Ini yang sudah setengah jadi. Walaupun udah matang, tapi masih harus masuk ke sebelahnya. Masih di seng-oseng-oseng. Ini masih belum. Jangan lupa sesekali diaduk agar daging matang dengan merata. Setelah bumbu dirasa pas, cek tingkat kematangan daging. Empuk. Emang agak sedikit asin ya, karena masih belum dikasih kecap, belum dikasih cabai sedikit. Tapi yang saya suka teksturnya itu lembut, tapi serat itu nggak langsung gampang piar gitu loh, dia masih ada kenyal-kenyal, ada teksturnya. Udah pas, tinggal dimasak. Menjelang siang, pelanggan mulai berdatangan ke rumah makan. Nah, kita bakar dulu sate buntelnya ya. Sesudah dibelah sebagian, rendam sate buntel dengan bumbu. Saya pikir bumbu sate buntel hanya sekali diaplikasikan. Ternyata beberapa kali. Habis ini udah kan, Bang? Ini masih dibumin lagi. Masih bumbuin lagi? Iya. Berapa kali? Kalau enggak 3 ya 4. Kalau nggak 3, 4? Iya. Buset. Supaya? Supaya biar bumbunya terasa dan meresap ke dalam. Bumbunya terasa dan meresap ke dalam. Oke lah kalau begitu. Proses membakar sate buntel memerlukan waktu cukup lama, sekitar 30 menit sampai matang. Sementara itu sate kambing hanya perlu dibakar sekitar 10 menit. Oke, tiba waktunya memasak sajian utama hari ini, tengkleng khas Solo. Pertama, tumis bawang yang telah diiris sebelumnya. Kemudian tumis daging tengkleng selama 1 menit dan tambahkan kuah tengkleng secukupnya. Nanti dia kuahnya akan berkurang, akan menguap dan semakin mengental. Rawit. Oh, dia minta pedas nih kayak nih. Masukkan rawit, sedikit penyedap rasa dan kecap manis. Sesaat sebelum diangkat, masukkan kol dan tomat. Dan tengkleng Solo sudah siap disantap. Oh ya, pembeli yang datang ke sini jangan mudah kaget ya. Wajan hanya digunakan sekali, kemudian dicuci kembali sebelum dipakai. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya rasa pahit atau gosong akibat proses memasak sebelumnya. Dan ini alasannya mengapa wajan dilempar jauh dari bagian dapur tempat kami memasak. Kenapa dilempar? Karena kalau dekat juga kan susah ya. Tapi akhirnya malah jadi atraksi nggak ya? Ternyata beruntungnya malah jadi viralnya gara-gara itu dilempar-lempar. Sebenarnya niat awalnya bukan dilempar begitu buat atraksi, nggak. Panas. Kalau bayangin nih, kena begini kaki kan nyor, kayak kena knalpot. Dalam sehari, ratusan porsi tengkleng ludes dipesan. Rata-rata permintaan mencapai puncaknya pada momen makan siang dan makan malam. Jadi buatnya yang cepat ya, agar pembeli tidak menunggu terlalu lama. Menjelang sore, jumlah pesanan berkurang. Hal ini berarti saya bisa beristirahat sejenak dan menyantap aneka sajian khas Solo. Yang mana dulu ya? Kita masak tengkleng.
Sesuai ekspektasi saya. Gak ada perengus sama sekali. Memang ada daging khas kambing, tapi dia bukan mengganggu, malah menambah cita rasa dan memvalidasi bahwa oh ini memang kambing nih. Rempah-rempah yang digunakan bisa mengurangi aroma khas kambing yang terkadang terasa menyengat. Berikutnya, sate kambing. Sate kambing. Dagingnya lembut. Lagi-lagi nggak perengus. Tapi ini lebih manis dan bumbunya tuh nggak sepekat dan nggak semedok si tengkleng. Dan menu ketiga hari ini, sate buntel. Walaupun tadi kayak banyak kacang di bagian dalam, bumbunya tuh meresap karena dia di black dulu. Habis di black dulu, dikasih bumbu. Dan nggak sekali, 3-4 kali. Walau berukuran besar, bagian dalam daging ini dapat menyerap bumbu. Eksis sejak tahun 1990, rumah makan ini telah merambah hingga 7 kota di Pulau Jawa. Menjaga kualitas menjadi kunci rumah makan ini tetap eksis hingga lebih dari 30 tahun. Salah satu caranya, menggunakan bahan baku berkualitas. Walau tak jarang harganya melejit. Iya, itu mempengaruhi. Cuman bukan berarti merubah kualitas kita sih. Kalau memang requestnya pedes karena harga cabai mahal, ya nggak mungkin kan kita jadi nggak pedes. Iya, itu bisa sampai 2 kali lipat sih untuk harga bahan baku daging. Kalau lagi lebaran sih, Bada kurban ya, Idul Adha. Betul, itu naik hampir 2 kali lipat. Harga makanan di tempat ini dipatok beragam. Yang paling murah sate buntel Rp24.000 setiap tusuk. Sedangkan yang paling mahal tengkleng kambing Rp70.000 per porsi. Ada yang tertarik membuatnya atau malah ingin mencicipi langsung di rumah makan. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Jakarta.